Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 Universitas Negeri Jakarta. Perkenalkan, nama saya Wandi Nugraha Hidayat. Saya guru di SMA Negeri 1 Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 gelombang 2 LPTK Universitas Negeri Jakarta. Pada hari ini, hari Senin tanggal 12 Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja secara luring di SMA Negeri 1 Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat. Praktik pembelajaran kali ini saya melaksanakan pada kelas 10G dengan materi Badan Usaha dalam Perekonomian Indonesia. Berikut ini uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Syukur kalau semuanya baik-baik saja. Hari ini kita akan mempelajari ilmu ekonomi kembali. Tapi sebelum mempelajari ilmu ekonomi, Bapak inginkan kita berdoa terlebih dahulu. Untuk hari ini Bapak ingin berdoa dipimpin oleh Randy. Silakan Randy memimpin doa. Duduk siap. Siap. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa di dalam hati dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Terima kasih Randy sudah memimpin doa. Sebelum kita melanjutkan kegiatan selanjutnya, Bapak ingin mengecek kehadiran terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir atau yang berhalangan hari ini? Apakah semuanya hadir semua? Hadir. Alhamdulillah kalau semuanya hadir. Berarti kalau semuanya hadir, kita sehat semua. Kita harus semangat untuk mempelajari ilmu ekonomi hari ini. Baik, sebelum kita mempelajari, Bapak ingin mengingatkan lagi terlebih dahulu materi yang minggu kemarin ya. Minggu kemarin kita mempelajari apa? Nah, Bapak ingin satu orang saja berpendapat tentang bank. Siapa ya? Acungkan tangan. Oke, Robi. Bapak izin menjawab. Jadi bank itu terbagi menjadi dua. Ada bank sentral dan bank swasta. Bank sentral berupa seperti Bank Indonesia dan bank swasta seperti Bank BCA, BRI, Mandiri dan lainnya. Terima kasih Robi sudah menyampaikan materi yang sebelumnya yang minggu kemarin kita sudah pelajari, yaitu tentang bank. Sekarang kita akan mempelajari badan usaha. Nah, sebelum kita mempelajarinya, Bapak ingin menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Kalian boleh lihat di proyektor di depan layar ada, kita akan mempelajari apa sih hari ini, yaitu tentang badan usaha. Kalian bisa membacanya sendiri seperti apa ya. Bapak kasih waktu 1 menit untuk membaca tujuan pembelajaran kita hari ini. Sambil kalian membaca, Bapak akan sebutkan. Yang pertama, kita akan mengidentifikasi peran, bentuk, jenis kebaikan atau kelemahan dari badan usaha di dalam perekonomian Indonesia. Yang kedua, kita akan melihat juga kita harus bisa membedakan perbedaan badan usaha yang ada di Indonesia. Dan yang selanjutnya kita akan atau menganalisis juga kenapa kita harus mempelajari tentang materi badan usaha ya, seperti itu. Jelas ya? Kalau sudah jelas dan sudah membacanya, kita akan langsung seperti apa sih pembelajaran kita hari ini. Kalian boleh melihat tayangan video terlebih dahulu. Lihat videonya. Dari ujung timur hingga barat Indonesia, pembangkit listrik PLN
dispatch yang mengendalikan listrik dengan sistem SCADA, serta kesigapan petugas mobile yang akan datang untuk memberikan layanan profesional untuk siap membantu pelanggan. Sebagai wujud dari perusahaan modern, PLN menghadirkan layanan Contact Center PLN 123 di seluruh Indonesia. Layanan modern untuk melayani pelanggan dengan sepenuh hati dapat diakses oleh siapa, di mana, dan kapan saja. Kamu memahami, bisnis dan kehidupan terus bergulir. Untuk menjadikannya lebih baik, memerlukan kesinambungan sistem kelistrikan. PLN hadir untuk menjadi mitra Anda dan siap memberikan yang terbaik untuk kemajuan Indonesia. Barusan sudah menanggapi tentang video tersebut. Video tersebut yaitu tentang badan usaha atau yang sering kalian sebut yaitu sebuah perusahaan. Kadang sebuah badan usaha biasanya memiliki sebuah masalah. Kira-kira nih kalau perusahaan tersebut masalahnya apa sih? Siapa yang ingin berpendapat terhadap permasalahan perusahaan tersebut? Acungkan tangan. Saya. Bapak ingin Aruni. Izin menjawab Bapak. Jadi kalau misalnya kita jadi pelanggan dari perusahaan itu, kadang suka tiba-tiba mati lampu setiap ada hujan atau tiba-tiba aja. Terima kasih, barusan benar. Kadang kita kalau misalkan jadi pelanggan perusahaan tersebut, kita akan ada resiko yang kita terima. Nah, salah satunya teman kalian sudah berpendapat barusan bahwa permasalahannya Pak, kadang kita suka mati lampu ketika kita menggunakan misalkan teknologi apapun teknologi tersebut, ya. Makanya dari itu sekarang kita akan mempelajari selain dari perusahaan tersebut ada perusahaan atau badan usaha yang lainnya, ya. Siapkan bukunya, siapkan segala sesuatunya untuk pembelajaran kita hari ini, ya. Kita akan mempelajari sekarang badan usaha yang ada di Indonesia. Tapi sebelumnya Bapak ingin kita melihat bersama-sama tentang pengertian apa sih itu badan usaha. Di sini ada pengertian tentang badan usaha. Badan usaha adalah satu kesatuan organisasi yang melalui proses produksi untuk memenuhi kebutuhan dengan tujuan mencari laba atau mencari keuntungan. Ingat, setiap yang namanya usaha harus mendapatkan yang namanya untung. Siapa sih yang tidak mau mendapatkan untung? Makanya kita akan mempelajari sekarang apa itu badan usaha dan sebagainya. Yang selanjutnya kalian bisa melihat di sini ketika kalian akan mendirikan sebuah usaha, tidak hanya individu saja, masyarakat atau bahkan negara juga akan membuat yang namanya sebuah usaha karena ingin mendapat yang namanya untung. Nah, di sini ada syarat pendirian badan usaha. Yang pertama, pemilihan produk dan jasa yang akan dijual atau diperdagangkan, cara pemasaran produk atau jasa akan diperdagangkan, penentuan mengenai harga pokok dan seterusnya, ya. Dimana kita harus mengetahui nih seperti apa perusahaan itu, baik perusahaan milik negara ataupun perusahaan milik swasta yang seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada peran dari badan usaha. Yang pertama yaitu fungsi komersil. Komersil artinya ingin mendapatkan keuntungan tadi atau laba. Yang kedua ada fungsi sosial, yaitu untuk bisa bermanfaat bagi konsumen atau orang lain. Dan yang ketiga adalah dalam perekonomian, agar perekonomian berjalan dengan lancar. Itulah yang dinamakan peran badan usaha. Nah, di sini ada yang dinamakan bentuk-bentuk badan usaha. Badan usaha di sini terdiri dari 3. Ada yang dinamakan BUMN, ada BUMD, dan ada BUMS. Yang pertama, ada yang dinamakan BUMN. BUMN adalah badan usaha milik negara.
Yang kedua, ada yang dinamakan BUMD, Badan Usaha Milik Daerah. Dan ketiga, ada Badan Usaha Milik Swasta. Ketiga badan usaha ini semuanya juga tujuannya adalah untuk mencari keuntungan. Tadi di awal pembelajaran kita kalian sudah melihat sebuah video. Nah, video tersebut itu nanti masuknya ke mana? Apakah bukan videonya, tapi perusahaannya ya, usahanya itu masuknya yang kemana? Apakah ke BUMN, BUMD atau BUMS tadi? Dari namanya saja tadi contoh sebuah video yaitu PLN. PLN adalah singkatan dari perusahaan listrik. Kira-kira masuknya ke yang mana? BUMN. Tapi ada perusahaan-perusahaan yang lainnya juga. Pemerintah tidak hanya punya satu perusahaan, tapi pemerintah juga memiliki banyak perusahaan atau badan usahanya. Kalian akan mempelajarinya hari ini. Dan yang kedua, ada badan usaha milik daerah. Kalau badan usaha milik daerah yang dimiliki oleh daerah seperti milik kabupaten atau provinsi, cakupannya yang semakin mengecil. Kalau BUMN itu mencakupnya semua, kalau BUMD mencakupnya sedikit sekali. Kenapa sih yang namanya perusahaan atau sebuah negara itu harus memiliki perusahaan? Tadi karena ingin mendapatkan keuntungan. Selain dari pajak, yang namanya negara juga butuh mendirikan sebuah usaha. Selain itu juga agar jangan yang namanya sebuah usaha diprivatisasi. Contohnya yang tadi, sektor-sektor yang sangat penting seperti listrik, terus apa lagi yang dijual? Yang banyak di mana-mana biasanya selain listrik apa? Bensin. Yang biasanya bensin, atau biasanya perusahaannya adalah namanya perusahaannya apa? Pertamina. Nah, Pertamina juga itu merupakan bagian dari badan usaha milik Negara. Nah, jelas ya? Agar lebih jelasnya lagi, Bapak ingin sekarang kalian diskusi. Jadi tidak hanya Bapak saja yang sekarang, nanti kalian harus berdiskusi, kalian harus aktif di dalam pembelajaran kita hari ini agar kalian lebih memahami. Jelas ya? Siap. Kalau sudah jelas, Bapak ingin hari ini, kesempatan kali ini kalian kumpul dengan kelompoknya yang sudah kita persiapkan sebelumnya pada waktu minggu kemarin, yaitu pada materi bank ya. Kalian sudah membuat kelompok. Nah, sekarang kalian kumpul kembali dengan kelompok tersebut. Jelas ya? Bapak kasih waktu 5 menit untuk kumpul dengan kelompoknya. Silakan kumpul dengan kelompoknya.
terbatas, badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, dan badan usaha milik daerah. Untuk yang ini kalian Bapak akan membagi materinya, yaitu ada yang membahas nanti itu badan usaha perseroan, ada yang masuknya itu ke perseroan terbatas, ada perorangan, ada firma, dan ada CV nanti itu. Jadi setiap kelompok akan membahas materi yang berbeda yang nanti kalian akan presentasikan. Bapak ingin kelompok 1 dari sebelah kiri sampai kelompok 6 sebelah kanan Bapak. Berarti kalau di kalian sebelah kanan dan kalau di Bapak sebelah kiri ya. Kelompok 1 Bapak ingin kalian membahas tentang Perum ya. Perum masuknya ke dalam badan usaha milik negara. Kelompok 2 Bapak ingin kalian membahas tentang perseroan ya. Kelompok ketiga Bapak ingin kalian membahas tentang badan usaha perseorangan. Kelompok yang keempat yaitu Bapak ingin kalian membahas tentang firma ya. Dan kelompok 5 akan membahas tentang persekutuan komanditer atau sirkuit. Dan kelompok yang terakhir yaitu perseroan terbatas atau yang biasa disebut adalah PT. Jelas ya? Kalau sudah jelas, kalian boleh mencari informasi dimanapun juga. Untuk LKPD-nya, Bapak sudah mengirimkan tadi. Sekalian tadi kalian membentuk kelompok, Bapak sudah mengirim di grup kelas tentang LKPD-nya dan modulnya. Pertanyaan segala sesuatunya ada di sana. Kalian bisa mendownloadnya ya. Kalian bisa mendownloadnya. Dan untuk penulisannya Bapak akan bagikan ya lembar jawabannya, LJK-nya. Jelas ya? Kalau sudah jelas, perwakilan kelompok ke depan untuk membawa LJK-nya dari LKPD tersebut. Sudah ya, LJK-nya sudah kalian pegang, kalian bisa lihat LKPD-nya dan infonya yang ada di grup kelas ya. Kalian bisa melihat seperti apa tugasnya. Kalau ada pertanyaan dan sebagainya, tanyakan ke Bapak ya. Kalau misalkan kalian ada kesulitan, boleh ditanyakan juga. Bapak kasih waktu kurang lebih sekitar 30-40 menit untuk mengerjakan LKPD tersebut. Karena kita akan mempresentasikannya bersama-sama. Jelas ya? Kalau sudah jelas, ada pertanyaan? Ya, tidak. Tidak ada pertanyaan, silakan kerjakan, silakan berdiskusi dengan kelompoknya.
berarti kita selanjutnya teman-teman dan yang lainnya akan mempresentasikan hasil dari diskusi yang barusan kalian sudah buat di lembah kerjanya atau LKPD. Sekarang siapa yang siap tampil untuk yang pertama? Acungkan tangan, kelompok mana? Oke, kelompok Isra ya, kelompok Isra terlebih dahulu yang akan mempresentasikan. Oke, Bapak persilakan kelompok Isra ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok tadi. Yang lain siap-siap untuk mencatat apa saja yang nanti Isra akan sampaikan. Karena di akhir kita akan melakukan asesmen. Jelas ya? Kalau sudah jelas, Isra ke depan dengan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang firma yang akan diberikan oleh Isra. Yang pertama ada pengertian dari firma. Firma adalah tiap-tiap perserikatan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan di bawah satu nama bersama. Tiap-tiap persero secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruh atas segala perikatan dari perseroan. Contoh firma dagang yang ada di Indonesia yaitu Nike, Diadora, dan lain sebagainya. Firma memiliki kelebihan karena anggota memiliki atensi penuh dengan perusahaan. Sekutu tidak hanya bertanggung jawab pada tindakan mereka, tapi juga dengan sekutu lain. Sedangkan kekurangannya adalah terlalu bertanggung jawab pada anggota. Hal ini karena berlangsungnya usaha akan bertanggung jika ada anggota yang keluar. Firma ini bergerak di dalam industri jasa dan berfokus pada penjualan jasa berdasarkan keahlian, misalnya firma hukum, kantor pengacara, firma akuntansi, kantor akuntan publik, firma umum. Pada firma umum, semua anggota yang ada di dalamnya memiliki kekuasaan yang tak terbatas. Pada firma pembagian keuntungan bisa dilakukan dengan membagikan keuntungan atau laba dengan melihat tingkat perbandingan modal yang diberikan oleh masing-masing sekutu pada perusahaan, membagi keuntungan atau laba secara rata kepada para sekutu. Firma adalah perusahaan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih untuk menjalankan usaha bersama dengan satu nama. Dalam persekutuan ini, sebuah anggota bertanggung jawab secara penuh atas usaha yang dijalankan. Ciri-ciri firma yaitu firma adalah persekutuan yang umumnya dijalankan oleh orang-orang yang saling mengenal sehingga sudah saling mempercayai. Penggunaan nama bersama atas kegiatan bisnis firma. Pembagian harta yang memungkinkan risiko kerugian tidak terbatas. Semua pengelola bisa menjadi pemimpin. Izin bertanya, saya dari kelompok 2. Badan usaha firma bergerak dalam bidang apa? Izin menjawab, firma ini bergerak di dalam industri jasa dan berfokus pada penjualan jasa berdasarkan keahliannya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kelompok Isra barusan sudah menjelaskan tentang apa barusan? Firma. Oke, nah sekarang Bapak ingin kelompok selanjutnya yang mempresentasikan. Bapak ingin dari kelompok Randy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 izin mempresentasikan tentang badan usaha perseorangan. Di sini ada pengertian. Pengertian adalah badan usaha perusahaan yang dimiliki oleh satu orang saja. Satu orang pengusaha yang menjadi pemilik badan usaha itu yang menjalankan perusahaan. Di dalam badan usaha perseorangan ini yang menjadi pengusaha hanya satu orang.
contoh bisnis laundry, catering, bengkel, salon kecantikan, dan lain-lain. Tujuannya yaitu dikhususkan hanya untuk memperoleh laba. Kekayaan perusahaan meliputi kekayaan pribadi dari pengusaha tanpa ada pemisahan sama sekali. Kelebihan, seluruh keuntungan akan dimiliki sendiri, bebas menentukan arah. Tujuan dan keputusan perusahaan, fleksibilitas perusahaan, kerahasiaan terjamin. Kelemahan perusahaan persorangan diantaranya modal relatif terbatas dan sulit mendapatkan pinjaman baik kelangsungan usaha. Sekian dari kami, apakah ada yang mau bertanya? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poin-poin yang harus kalian catat, yang pentingnya. Bapak ingin satu orang saja menyimpulkan. Izin menanggapi. Jadi kesimpulan yang saya dapat adalah badan usaha itu terbagi menjadi 3. Ada badan usaha milik negara atau BUMN, badan usaha milik daerah atau BUMD, dan badan usaha milik swasta. Ketiga badan usaha ini memiliki ciri khas dan karakteristiknya tertentu. Terima kasih Kres ya, barusan di Kres sudah menyimpulkan ya. Jadi tadi bahwa ada teman kalian, badan usaha di dalam perekonomian Indonesia ada 3, ada BUMN, BUMD, dan BUMN. Karena sebenarnya ada satu lagi, yaitu koperasi. Tapi koperasi ciri dan khas itu berbeda. Makanya itu adalah materi untuk pertemuan selanjutnya. Ya. Sebelum kita mengakhiri pertemuan, Bapak ingin sekarang asesmen terlebih dahulu. Siapkan HP atau gawai kalian. Bapak sudah mengirimkan tadi di grup untuk asesmen hari ini ya, di akhir. Sekarang kalian bisa membuka gawai atau HP kalian. Silakan membukanya. Bapak kasih waktu kurang lebih sekitar 20 menit untuk asesmen ini. Jelas ya? Jelas. Kalau sudah jelas, kerjakan.
sekalian, Bapak ingin merefleksi pembelajaran hari ini. Bapak ingin Revan yang merefleksinya. Apa sih yang didapatkan setelah mempelajari materi tentang badan usaha atau kegiatan yang badan usaha di Indonesia? Revan. Menurut saya yang saya dapat untuk hari ini, saya menjadi tahu dan menambah ilmu juga untuk kedepannya. Ternyata badan usaha di Indonesia itu ada banyak, maupun yang milik negara maupun yang swasta. Mungkin itu saja. Sudah beres ya? Oke, bagus. Sudah beres semuanya. Kalau sudah beres, kita akhiri pertemuan kali ini dengan berdoa. Tadi kita mengawali dengan berdoa, diakhiri juga dengan berdoa. Makanya tadi siapa yang memimpin doa ya? Randy. Untuk penutupnya Bapak ingin ke Revan yang menutup doanya. Duduk siap. Siap. Sebelum mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agamanya masing-masing, dipersilakan. Cukupkan. Ya, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di pertemuan yang selanjutnya. Mudah-mudahan sehat semua, bisa hadir semuanya. Bapak akhiri, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.